Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya di rumah. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Mari pada pagi hari ini kita mau buka hati kita lebar-lebar. Dekat mata kita boleh tertuju hanya kepada Allah saja. Kita mau datang, mendekat ke tahtanya. Kita mau tinggikan namanya, kita mau sanjung Dia. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, kita mau mulai dengan doa terlebih dahulu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapa. Kau sungguh Allah kami yang luar biasa. Kau sungguh Allah kami yang baik. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh hadir kembali Bapa, bersama-sama keluarga kami Tuhan, untuk menghadap kehadiran-Mu, untuk menghadap ke tahta-Mu. Bapa, mari pegang erat semua tangan kami Tuhan. Dan kami boleh datang mendekat selangkah lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Bawa kami masuk, bawa kami merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu berjumpa secara pribadi pagi hari ini dengan Engkau Tuhan. Menyegarkan jiwa kami, menyegarkan kembali roh kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau buka ibadah pagi hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah telah memberikan sukacita bagi kita semua. Terimalah sukacita dari surga.
yang luar biasa.
Bapak Ibu, saudara-saudari Tuhan di rumah. Mari kita hormati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau angkat tangan kita. Kita mau nyatakan betapa hati kami rindu akan kehadiran-Nya. Betapa hati kami rindu Tuhan. Betapa kami hati rindu ingin berjumpa dengan Engkau Bapa.
yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak terima hormat kami. Engkaulah Raja yang layak ditinggikan Tuhan. Engkaulah Raja yang layak dimuliakan. Engkaulah yang layak diagungkan. Engkaulah yang disanjung Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mau nikmati hadirat-Mu terus Bapa. Walaupun kami tidak dalam ibadah yang berjumpa secara langsung Tuhan, tapi kami percaya kehadiran-Mu menjamah kami semua pagi hari ini. Ada kesegaran yang Kau berikan Tuhan. Ada sukacita yang Kau berikan. Ada kekuatan yang baru yang Kau berikan. Ada pengharapan yang baru yang Kau berikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mas Allahku yang baik. Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami buka telinga kami lebar-lebar Bapa. Kami buka hati kami lebar-lebar Tuhan. Kami mau dengar-dengaran dengan Engkau. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah kembali di minggu yang ketiga atau keempat ini, ketiga di bulan Mei ya. Waktu cepat sekali saudara, dimanapun saudara boleh berada, yang boleh mengikuti dan bergabung dengan siaran ini. Kebetulan hari ini adalah hari yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri ya. Tidak ada salahnya mungkin siaran ini dilihat oleh saudara-saudara kita. Mungkinkah itu asisten rumah tangga saudara, mungkin driver saudara, mungkin karyawan saudara. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya buat saudara yang merayakan. Ya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Baik saudara, saya akan mendasari firman Tuhan yang saya beri tema pada siang hari ini, pada pagi hari ini, tetap bertumbuh dalam segala hal. Ya, kita akan buka Alkitab kita. Kita akan baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 15 sampai 16. Efesus pasal 4 ayat 15 sampai 16. Baik, saya akan bacakan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya ingin setback sedikit. Ketika awal Maret, saya ingat waktu itu adalah ibadah minggu pertama di bulan Maret, 1 Maret, saya sampaikan seperti biasanya setiap bulan di minggu pertama, saya sampaikan bahwa kita sudah mulai harus belajar cara-cara baru, ya, seperti negara-negara tetangga kita, ya, bersalaman dengan cara-cara seperti menggunakan gerakan-gerakan tanpa bersentuhan, ya, karena saya sudah membaca corona sudah begitu dekat dengan negara kita. Dan benar saja beberapa hari kemudian Bapak Presiden menyampaikan sesuatu hal bahwa sudah sampai saudara. Ya, jadi kita mulai belajar tanggal 8 Maret saya nggak hadir, tanggal 15 Maret
kita terakhir ibadah di tempat ini. Nah, apa yang terjadi? Sejak 15 Maret, pemerintah mengeluarkan pembatasan untuk kita bisa beraktivitas. Ya. Dilanjutkan berikutnya dengan pembatasan sosial berskala besar. Nah, saudara, nggak terasa sampai hari ini kita sudah hampir 2,5 bulan. Ya. Hampir 2,5 bulan, mungkin di-extend lagi. Ya, pemerintah baru saja memperpanjang sampai 4 Juni. Saya mencatat 2 bulan ini beberapa kegiatan penting umat Kristen khususnya, yaitu Jumat Agung, Paskah, ya, termasuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang baru saja kita adakan. Kita semua ibadah di rumah, saudara. Ya, ibadah online. Saudara, kita memang memasuki new era, ya, new era lifestyle, ya, gaya hidup yang baru. Ya, mudah-mudahan untuk sementara. Saya harap tinggal satu ibadah penting kita untuk umat Kristen, untuk anak-anak Tuhan, yaitu ibadah Natal. Ya, saya harap ibadah Natal kita berdoa sama-sama, perkembangan pandemi ini tidak extend terus atau tidak selesai-selesai, tapi sebaliknya selesai, mungkin dengan tetap ada keterbatasan. Ya, saya nggak bisa bayangkan kalau Natal nanti kita masih harus ibadah di rumah, begitu kita nyalain lilin sama-sama, ya, ya, feel-nya beda, saudara. Bagaimanapun ibadah secara korporat, kita bertatap muka, kita saling menyapa, kita saling menguatkan, kita saling meneguhkan di dalam pertemuan ibadah, itu jauh lebih powerful, saudara. Amin, setuju, saudara? Ya. Nah, sekali lagi kita berdoa, saudara. Segala hal ini yang tidak nyaman ini kita akan bisa lalui dengan segera, saudara. Ya. Baik. Ketika kita mengalami hal-hal yang keterbatasan dalam segala hal, ya, kita harus bertemu dengan setiap orang tanpa bersalaman, ya. Kan nggak biasa, saudara, betul ya? Biasanya kita ketemu, say hello, mungkin ada yang cipika-cipiki. Sekarang nggak lagi, saudara. Mungkin beberapa waktu yang akan datang juga gaya perjumpaan itu masih akan tetap kita adopsi, saudara, ya, sampai betul-betul corona itu musnah, saudara, ya. Namun demikian, Bapak Presiden sudah sampaikan bahwa kemungkinan kita mulai berdamai. Berdamai artinya jangan diartikan secara sempit. Berdamai itu artinya mungkin virus itu tidak akan hilang 100%, seperti katakanlah flu ataupun kemudian tuberkulosis, ya, dia akan tetap ada mungkin di sekitar kita. Tapi kita bisa protect, ya, kita bisa memperkuat diri kita, imun kita, cara hidup kita, ya, kita lebih bersih, lebih steril, lebih hati-hati, ya. Semua serba terbatas, termasuk income juga, saudara. Saat-saat ini semua orang mengalami keterbatasan, ya. Tidak ada yang terkecuali, semua kena impact-nya, saudara. Nah, saudara tahu, ketika kita mengalami keterbatasan, di dalam segala hal apapun, bisa saja kita sudah mulai menjadi orang yang egois, saudara. Betul ya? Sangat mungkin, ya. Di dalam keterbatasan, yang penting saya aman, yang penting saya menang, yang penting saya nyaman, yang penting saya nggak capek, yang penting saya udah untung.
itu pokoknya saya itu kemungkinan besar akan timbul, saudara. Ya. Siapapun orangnya, godaan itu akan timbul. Nah, ketika kita menghadapi satu tantangan, ya, untuk mengedepankan saya, mungkin juga komunitas saya atau keluarga saya yang penting, yang lain saya nggak pikirkan atau saya nggak peduli dan lain sebagainya. Ketika kita mengalami tantangan-tantangan tersebut, saudara, ya, kita dihadapkan oleh kebenaran firman Tuhan yang senantiasa berlawanan dengan sifat kedagingan kita, ya, berlawanan dengan sesuatu yang semua egosentris, ya. Tetapi Tuhan mengajarkan di dalam firman-Nya God-sentris dan man-sentris, ya. Manusia yang lain juga, ya. Saudara seiman juga. Nah, saudara, kita mengalami pembatasan-pembatasan dengan gaya yang baru, kita kerja di rumah, ibadah di rumah, ya. Kemudian timbul meme-meme, ya, bahwa orang yang biasa beraktivitas aktif itu nggak betah, saudara, ya. Nggak betah seharian ada di rumah, walaupun mungkin dia bisa isi hari-harinya dengan berbagai hal, tapi nggak ketemu orang lain, nggak menyapa, nggak bersosialisasi, nggak berkomunitas, itu sangat sulit, saudara, ya. Sangat sulit buat orang yang aktif. Satu tantangan yang besar. Makanya ada meme yang mengatakan bahwa baru tahu jadi orang malas itu susah, saudara, ya. Jadi orang malas susah. Ya, orang yang aktif disuruh stay di rumah, ya, suruh aktivitas terbatas, mungkin juga dianggap istirahat, waktu istirahat, bangun pagi, ya lebih siang lagi, karena work from home biasanya efektivitasnya sudah menurun 50%, kegiatan menurun 50%, bangun lebih siang, makan, kemudian mungkin sebelumnya baca firman, mungkin saat teduh segala macam, ya. Kemudian tahu-tahu udah ketemu makan lagi, saudara. Makan lagi, tidur siang lagi, ya. Itu sangat tersiksa, saudara, buat orang yang aktif, ya. Tidak bersosialisasi itu sangat menjadi beban, ya. Makanya dibilang ternyata jadi orang malas susah juga, ya, begitu, saudara, ya. Nggak gampang gitu. Nah, buat orang yang biasa malas, ya mungkin buat mereka nggak ada masalah. Tapi buat orang yang beraktivitas, yang rajin, itu satu masalah, saudara, ya. Nah, saudara, saya awal-awal pembatasan di minggu pertama saya mencoba isi dengan berbagai hal, saudara. Ya, di rumah saya coba aktif, apa-apa yang nggak beres di rumah saya coba perbaiki, saudara. Ya. Saya lihat kloset saya beberapa mulai bermasalah, tidak mengatup atau mengunci airnya dengan baik. Saya coba perbaiki, saya coba kotak-katik sendiri, saudara, ambil peralatan-peralatan, ya lumayan hasilnya. Kemudian ada heater saya, karena sudah 10 tahun lebih bermasalah, ternyata saya bisa juga jadi tukang instalasi, saudara, instalatir air panas, air dingin, ya. Jadi heater itu saya ganti, saya beli sendiri, peralatannya saya siapkan, fleksibelnya segala macam. Ternyata kita bisa, saudara, ketika kita mau berusaha, mau pegang sesuatu yang baru, bukan berarti kita nggak biasa. Sebelumnya saya tinggal panggil orang, saudara, gampang, tinggal calling, saya tinggal kerahkan orang-orang saya. Tapi kali ini saya rasa saya harus handle sendiri supaya saya ada feel di produk itu. Nah, saya isi juga hari-hari saya, dengan tidak bosan-bosan. Dulu saya kalau main keyboard, saudara, ya lagu pujian yang standar aja saya cuma bisa main kunci C, G, F. Itu yang saya hafal, saudara. Mungkin A minor, D minor gitu, ya.
Bertahun-tahun saudara, kenapa? Saya nggak fokus. Ketika saya ada waktu, ya mungkin 2-3 hari sekali saya pegang keyboard yang masih mengkilap saudara karena jarang disentuh. Ya, ternyata sekarang saya bisa fokus, saya bisa main kunci F, ya, walaupun mungkin masih terbatas. Kunci G saya bisa saudara, kunci D sekarang saya bisa. Ya. Karena ternyata semua itu butuh fokus, butuh waktu untuk melakukan segala sesuatu, sampai segala sesuatu itu ada hasilnya. Jadi kalau saudara lihat saudara kita pemain keyboard itu tangannya bisa loncat-loncat, saudara, itu bukan 1 malam saudara, bukan 1 tahun. Ya. Saudara kita yang main keyboard itu, atau yang main gitar, atau yang main bass, mereka betot bassnya atau gebuk drumnya itu butuh tahunan, bahkan mungkin puluhan tahun sampai dia bisa improve. Ya. Atau improvisasi dia punya permainan saudara. Segala hal yang kita mau capai hasilnya maksimal, ternyata kita harus berani bayar harga. Ya. Mungkin waktu awal-awal kita coba rasanya membosankan. Aduh kok kayaknya saya coba sesuatu salah melulu, gagal melulu, kayaknya nggak enak, nadanya fals melulu, pencetnya salah melulu. Ya. Itu yang kita akan alami dalam banyak hal saudara. Ya. Nah, saudara pikir juga apakah saya tidak terdampak secara finansial? Ya, mungkin orang lihat saya kelihatannya, Bapak mah nggak terdampak. Waduh, saya rasa saudara salah menilai. Ya. Kami punya beberapa bidang usaha, ya. Yang paling fatal adalah, yang paling kami rasakan dampaknya, yang paling pertama adalah bidang MICE, saudara tahu, meeting, insentif, conference, dan sejenisnya, termasuk di situ ada transportasi, penerbangan, perhotelan, termasuk resort 3G saudara, ya, yang saudara sudah retret beberapa kali. Sejak 15 Maret itu semua booking cancel saudara. Bukan ditunda, cancel sampai hari ini. Ya. Bayangkan sudah hampir 2 bulan lewat saudara. Dan kelihatannya bulan depan pun masih akan okupansi rendah sekali, karena dengan adanya pandemi ini orang sudah mengurangi aktivitas berkumpul. Ya, walaupun mungkin sudah berkurang, tetapi tetap ketakutan orang masih ada. Ya. Ada banyak klien yang kita wawancara, kita sounding, mereka juga tidak bisa memperkirakan karena kekhawatiran itu terus terjadi. Ya. Saudara tahu di resort kami itu, walaupun bukan tanggung jawab 100% di saya, karena saya adalah hanya salah satu shareholder, tapi saya mengurusin operasional, ya. 45 staf, bayangan saudara. Ya. 45 staf dengan standar minim saja, kita harus spend setiap bulan dengan perawatan. Nggak terasa baru saya bisa merekord perawatan-perawatan yang untuk sekedar menyalakan listrik, untuk sekedar memelihara genset, swimming pool, perawatan kebun dan lain sebagainya. Itu biayanya cukup besar saudara, saya nggak perlu sebutkan berapa biayanya. Tapi itu adalah impact, ya, impact yang terjadi yang saya alami. Ya. Kemudian saudara tahu kami juga ada menjual rumah-rumah murah, dan itu juga ada impactnya saudara. Banyak buru-buru yang walaupun rumah murah, mereka banyak yang terkena PHK, mereka terkena perumahan, ya, dirumahkan maksudnya begitu saudara. Ya. Banyak yang terkena impact seperti itu, sehingga kuantitinya berkurang, kredit lebih susah, ya, karena ketat sekali kredit untuk golongan tersebut, sangat ketat, supaya betul-betul tepat sasaran. Ya. Lantas bagaimana di bidang konstruksi? Kebetulan pemerintah mengizinkan untuk konstruksi berjalan.
Ya, karena konstruksi adalah sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan pemerintah menganjurkan untuk tenaga kerja tidak pulang kampung. Ya, walaupun teorinya seperti itu, prakteknya banyak juga saudara yang lolos. Ya. Ternyata terakhir mereka bisa tembus ya dengan berbagai cara. Ya, tapi puji Tuhan, selama sampai dengan beberapa hari yang lalu, saya berusaha untuk mengambil keputusan saya tetap running, ya walaupun mungkin office harus terbatas, harus sedikit smart untuk mengakali, mensiasati pembatasan untuk aktivitas kantor. Tapi bagaimana saudara, kalau proyek jalan, kantor tidak jalan, siapa yang ngurusin? Ya, administrasinya, kemudian menyiapkan paymentnya, supplier dan lain sebagainya. Tidak bisa semuanya dilakukan work from home. Karena saya bukan sekolahan, kalau saya sekolahan mungkin bisa. Ya. Sekarang murid-murid semua uang sekolah tetap bayar, mahasiswa tetap bayar uang kuliah, tapi mereka semua di rumah. Sampai orang tua sekarang yang repot. Ya, betul ya saudara ya. Orang tua yang repot, ya, anak-anak mulai nggak tahan. Mereka mau kembali ke sekolah aja, karena gurunya ternyata lebih baik daripada mamanya katanya. Ya, artinya mamanya lebih galak saudara ya, daripada gurunya. Kenapa? Karena tidak biasa menghandle secara penuh anak kita belajar. Atau anak kita tidak bersosialisasi dengan teman-temannya, mereka merasa mamanya atau papanya itu bukan sebagai guru, jadi hanya sebagai kawan. Ya. Jadi bisa sedikit malas-malesan. Jadi sebetulnya pembatasan betul-betul sangat terbatas, tidak nyaman. Kalau saudara kita beribadah di rumah pun, saudara kita akan merasa kayaknya nggak disiplin, betul ya. Begitu bangun tidur mau jam 10 kurang 5 baru pada ngumpul di ruangan. Ya, mungkin ada yang belum mandi, mungkin ada yang belum makan, belum siap, segala sesuatunya masih ngantuk. Nggak disiplin saudara. Ya. Kalau kita bisa bertemu korporat, bertatap muka langsung, itu jauh lebih powerful saudara. Kita berdoa ini akan segera di bulan depan kita akan bisa bertatap muka langsung. Nah saudara, jadi itu yang saya alami ya. Kalau saudara bilang saya tidak terdampak, tidak ada yang tidak terdampak. Semua terdampak. Ya. Gereja pun terdampak. Kami melihat laporan di rekening gereja jauh menurun saudara. Ya. Tapi itu bukan bagian saya tidak akan membahas persoalan itu. Ya, saya hanya menyampaikan apa adanya. Ya. Padahal gereja juga perlu operasional. Disinilah tantangannya saudara. Disinilah letak bagaimana saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan bertumbuh dalam segala hal. Ya. Baik, berikutnya kita akan membahas hal-hal apa saja ya. Apa yang harus bertumbuh di dalam kehidupan kita masing-masing ya. Yang harus tetap bertumbuh di dalam kehidupan kita adalah tentu saja karakter Kristus ya. Kemudian karunia-karunia roh ya. Dan yang saya mau sampaikan lebih detail adalah buah-buah roh. Itu yang harus tetap bertumbuh saudara. Mungkin ini adalah satu implementasi dari kalimat yang saya selalu sampaikan, yang sering saya sampaikan pada saudara, keep on growing, ya. Tetap bertumbuh, ya. Never give up, jangan pernah menyerah. Tetap bertumbuh dalam segala situasi apapun. Mungkin kita dalam keterbatasan, tidak nyaman, segala sesuatu tidak maksimal. Tapi firman Tuhan mengajarkan untuk kita tetap bertumbuh saudara. Bertumbuh dikatakan di dalam ayat 15 tadi, bertumbuh dalam segala hal. Artinya segala hal saudara. Ya. Kita mau sedikit refresh di dalam buah-buah roh kita yang harus kita fokuskan juga. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah ini Galatia 5 ayat 22 sampai 23 nanti saudara bisa baca. Apa yang bisa kita lakukan untuk pertumbuhan buah-buah roh kita adalah kasih, sukacita, ya. Di situ dikatakan damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, penguasaan diri dan lain sebagainya, ya. Banyak hal. Lantas kalau kita sebagai orang percaya terus mengatakan, waduh Pak, saya rasanya nggak bisa bertumbuh, ini terbatas Pak, namanya juga terbatas nggak bisa bertumbuh. No saudara, berarti ada sesuatu yang salah, ya. Something wrong di diri saudara. Saudara tidak melakukan hidup saudara dengan maksimal, ya. Saya mengapresiasi teman-teman di pelayanan kemenangan, mereka ambil bagian di dalam worship, ya, song leader, singer, pemain musik, kemudian Bapak Gembala yang setia juga menemani kita setiap minggu, setiap ibadah yang kita selenggarakan, teman-teman kita yang mendukung program ini, ya, teman-teman kita yang terlibat langsung untuk menyiapkan segala sesuatunya, mengedit, menginput segala sesuatu, ya, termasuk teman-teman kita yang tergabung di dalam kepanitiaan kemenangan berbagi. Ini luar biasa saudara, ya. Mungkin kalau kita mengukur diri kita dalam situasi sulit seperti ini, kita akan berpikir, ngapain kita keluar-keluar? Ya, toh ada risiko, betul saudara. Kalau saudara keluar ngopi-ngopi, itu salah saudara. Ya. Kalau saudara ngumpul-ngumpul, masih ngumpet-ngumpet, saudara nggak kenal, mungkin belanja di Tanah Abang ikut-ikut gitu, nah itu yang salah saudara. Ya. Kalau saudara datang untuk pelayanan, saudara ikuti protokol keselamatan dan kesehatan, saudara tetap bermasker, membagikan sesuatu, share. Apakah ada resiko? Sekecil apapun pasti ada resiko. Tapi saya menghargai teman-teman kita yang take risk sekecil apapun. Berani ambil resiko. Kenapa saudara? Kita tidak takut sesuatu terjadi kalau untuk pelayanan, kita tidak akan sia-sia saudara. Ya. Pengorbanan saya dan saudara, teman-teman kita yang sudah mengambil bagian selama ini tidak akan sia-sia. Ya. Jadi kita tidak usah takut, kita boleh waspada, tapi kita jangan takut beraktivitas. Saya kalau takut saudara, saya berdiri di barisan depan di company saya. Kalau saya ngumpet sendiri, ambil aman sendiri, pengusaha model saya saudara, itu tidak dijamin pemerintah, tidak dapat subsidi. Semua karyawan saya di 3G, di kontraktor, di mana-mana, itu ratusan orang tidak ada satupun yang dapat bantuan. Entah sembako, entah apa. Jadi perusahaan harus struggle. Ya. Saya harus berdiri di barisan paling depan, saya pimpin tim saya bahwa saya nggak ngumpet loh, saya nggak cari aman. Ayo, hadapi, lakukan. Karena saya berpikir bukan buat bulan ini saudara. Saya bukan berpikir 1-2 bulan. Saya takut kalau 3 bulan lagi saya tidak bisa mengcover kebutuhan karyawan saya. Saya takut kalau 6 bulan lagi karyawan saya kehilangan pekerjaan. Jadi saya harus berdiri di barisan depan, saya harus struggle. Mungkin saudara juga sama seperti saya. Mungkin statusnya berbeda. Ada karyawan, saudara sebagai karyawan mungkin WFH itu, waduh surga juga buat saudara. Ya, bisa setengah istirahat panjang ini. Work from home. Padahal hasilnya nggak maksimal. Banyak perusahaan yang sudah mulai komplain, banyak perusahaan yang mulai merasa ini 2 bulan, 3 bulan ini sangat tidak efektif. Suffer sekali saudara, hasilnya tidak maksimal. Ya. Dan pemerintah bukannya tidak menyadari hal ini, makanya dibutuhkan kedisiplinan kita juga untuk sama-sama menjaga. Jangan sampai saudara melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Ya. Kalau saudara bagi sembako, kalau saudara pelayanan, ada petugas, saya rasa mereka akan tolerance, ya. Mereka akan kasih kebijakan khusus. Ya. Jadi seperti itu saudara. Jadi kita harus tetap bertumbuh dalam segala hal. Tadi sudah disampaikan, buah-buah roh itu harus tetap bertumbuh saudara. Ya. Kenapa dikatakan kemurahan? Ya, tadi kalau teman-teman yang tetap setia membayar perpuluhan walaupun secara berjarak begitu saudara ya, ada rekening gereja, saudara tetap disiplin, ya itu bayar harga.
Dalam keterbatasan, saudara bayar harga, itu luar biasa. Ya. Saudara merasa, wah nggak ada kantong persembahan yang dijalankan, tapi saudara terbeban, oh saya mau transfer saja. Silakan, itu saudara bayar harga. Ya. Banyak orang merasa, ya itu adalah kesempatan buat saya absen untuk melakukan bagian saya dalam hal mengembalikan berkat Tuhan sebagian kecil saudara. Katakan jemaat kemenangan enggak? Amin. Jemaat kemenangan enggak saudara ya? Ya. Sebagian kecil seperti itu, tapi sebagian besar tetap antusias saudara. Ya. Ini adalah nilai-nilai buah-buah roh yang harus kita tetap rawat. Butuh latihan saudara. Kami mengalami kesulitan-kesulitan bukan cuma hari ini, ya 98, 2008, mungkin juga ada siklus-siklus pasang surut ekonomi, usaha dan lain sebagainya, itu kami mengalami saudara. Jadi butuh latihan untuk sampai kepada tahap kita konsisten, kita komit. Memang tidak gampang saudara, kadang-kadang menyakitkan, tapi itulah harga yang harus kita bayar. Ya. Semua kita bisa, semua kita adalah ciptaan Tuhan, kita adalah manusia, ya. Kita bukan sayur-sayuran yang bibitnya mungkin jelek, hasilnya begitu ditanam, mungkin juga kalau pupuknya salah, dia jadi jelek saudara. Tapi kita manusia, ketika kita berusaha memperbaiki diri, kita diperbarui, kita terus di-maintain oleh komunitas kita bisa menjadi baik saudara. Ya. Manusia bisa berubah, karakternya akan berubah. Tinggal saudara mau pilih yang mana. Saudara mau nyaman dengan segala sesuatu yang jelek-jelek, itu paling gampang. Atau saudara mau ke arah lebih baik, itu butuh effort. Ya. Butuh kerja keras, butuh pengorbanan saudara. Nah saudara, kalau kita bicara rata-rata, kita harus lebih dari di atas rata-rata, saudara. Ya, kita harus di atas rata-rata. Saya ibaratkan kalau saudara dikasih martabak telur 2 itu biasa atau luar biasa, saudara? Biasa kan ya? Martabak telur biasa pak, kalau 2 telurnya. Yang luar biasa kalau martabak telur, saudara dikasih telurnya berapa? 5, nah itu baru luar biasa. Ya. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara, saudara mau dikasih yang biasa atau luar biasa? Pasti jawabannya adalah, saya mau yang luar biasa dong, saya nggak mau yang biasa-biasa. Ya. Dengan demikian, saya men-trigger saudara, kalau saudara mau mengambil bagian menjadi pribadi yang luar biasa, ya harus ada pengorbanan. Ya. Tadi kasih, ya, tetap sukacita, mungkin orang lain cemberut dalam kesulitan, keterbatasan, banyak bersungut-sungut, ngomelin sana, ngomelin sini. Ya saudara punya kesempatan sebetulnya di sini untuk memperbaiki hubungan saudara dengan keluarga saudara. Ya, seorang ayah bisa menunjukkan dominasinya secara benar di dalam keluarga. Ya. Berdiri di barisan depan untuk disiplin, berdiri di barisan depan untuk membimbing keluarganya, ya, untuk memberikan perhatian penuh, peduli akan segala sesuatu yang di dalam keluarga itu butuhkan, ya, sarana-sarana segala macam. Jangan saudara waktu-waktu yang lalu tidak peduli, sekarang punya waktu pun tetap tidak peduli. Itu namanya saudara, ya kalau bahasa Jawa bilang ndablek saudara. Nah, saya pikir di Kemenangan tidak ada yang model begitu saudara ya, amin. Ya. Inilah saatnya kita bayar harga. Pada waktu orang berkesusahan, berkekurangan, saudara masih tetap bisa memberi, saudara masih tetap berbagi, saudara masih tetap melakukan sesuatu untuk saudara tidak memikirkan diri sendiri, ini baru luar biasa. Ya, ini yang Tuhan mau setiap kita mengambil bagian kita, inilah kesempatan kita. Yang tadinya di keluarga kerjanya cuman ngomel-ngomel, komplain. Sekarang saudara bagian dari solving. Saudara menyelesaikan, saudara
mentreatment keluarga saudara. Ya. Sekarang banyak hal yang keluarga bisa lakukan. Sekarang pola hidup sedikit berubah untuk konsumsi dan lain sebagainya. Banyak orang semua karena resto-resto dan mall tutup, mereka tidak lagi ke mall, mereka tidak lagi ke resto-resto, semua dilarang untuk buka, untuk makan di tempat. Mereka paling take away dan banyak 75% self cooking saudara. Ya. Kalau saudara periksa PA grup saudara isinya adalah online order untuk makanan. Itu juga satu peluang. Ya. Anak-anak Tuhan diciptakan untuk bisa beradaptasi. Beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan kebiasaan yang baru. Ya, anak-anak Tuhan tidak akan stuck. Dia selalu punya energi yang baru, saudara. Ya, melihat peluang, dia tidak malas, dia coba. Ya, banyak ibu-ibu yang lapor kepada saya, sekarang gue tadinya nggak bisa masak bikin somai. Sekarang ternyata gue coba 3 kali, somainya enak loh. Tetangga gue borong, akhirnya di broadcast pesanannya 300 saudara. Ya. Ini adalah peluang. Jadi buat orang rajin, buat orang yang mau berubah, buat orang yang mau mentreatment dirinya, ya, mengimprove dirinya, selalu punya energi positif saudara. Ini yang harus saya tanamkan kepada saudara, Jemaat Kemenangan tidak boleh pasrah, tidak boleh menyerah. Ayo, saudara punya effort. Kita anak-anak Tuhan diberikan kok kuasa. Ya. Menekan kita punya ego, menekan kita punya kemalasan, menekan kita punya kenyamanan, kita mau fight, ya. Karena hidup ini butuh fight, saudara. Ya. Jadi saya nggak lama-lama, pesan yang saya sampaikan cukup jelas, saudara, buat kita semua, tetap bertumbuh dalam segala hal. Ya. Nanti saudara bisa review ayat-ayat firman yang tadi disampaikan, yang sudah kita baca. Saudara camkan baik-baik, ya. Ini perintah Tuhan, bertumbuh dalam segala hal, ya. Bukan hanya satu hal, dalam segala hal, ya. Saya mengutip satu filsuf terkenal dari Albert Einstein, ya. Dia katakan bahwa life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Ya. Hidup ini seperti saudara mengendarai sepeda. Supaya saudara nggak jatuh, ya, supaya balance, supaya seimbang, apa yang saudara harus lakukan? Tetap goes, tetap moving, tetap bergerak. Ya. Ini statement yang saya kira sangat cocok buat saat-saat ini. Hidup ini tidak bisa dibatasi oleh keadaan. Justru anak-anak Tuhan harus beradaptasi dengan keadaan yang baru. Hidup ini tidak bisa dibatasi dengan segala keterbatasan sehingga saudara menyerah. No, saudara. Untuk saudara survive, kita harus terus explore kehidupan kita. Pelayanan kita terus kita effort, ya. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan di masa seperti ini. Ya, kita memperbarui sistem kita memperbarui, kita mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau masa yang datang lebih jelek pun kita siap. Anak-anak Tuhan harus siap. Tapi tentunya tidak ada yang mau harapkan masa depan lebih jelek, saudara. Ya. Semua mengharapkan masa depan lebih baik. Ya. Bisa Natal di sini, bisa ibadah di sini. Saya kira itu harapan kita semua. Baik, itu saja yang saya sampaikan, saudara. Biarlah firman Tuhan bisa memberi kekuatan ekstra buat kita semua, ya. Memberikan terobosan-terobosan yang baru buat kita semua. Saudara dan saya harus tetap kuat, saudara harus tetap bersyukur apapun situasinya. Kita akan tetap hadapi, saudara. Kita bukan adalah petanding-petanding yang cengeng, yang gampang lemah, tapi kita adalah petanding-petanding yang tangguh, ya. Dan kita akan memenangkan segala sesuatunya, saudara. Ya. Jangan pernah menyerah, itu intinya. Ya. Keep on moving, never give up. Keep on growing and never give up juga, saudara. Ya.
tetap bergerak, tetap bertumbuh dalam segala hal, jangan pernah menyerah. Amin.